Jiwaku Bukan Jiwaku, Story by Fujika, Chapter 7. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Sander, saat ini Nindi berada di rumah sakit di kota N. Aku perintahkan kamu memantau di sana dan laporkan siapa saja yang datang menemui Nindi. Maaf Tuan, bukankah sudah ada orang suruhan Tuan yang berjaga di sana? Tanya Sander sekedar menguji. Aku lebih mempercayamu, tegas Vicky. Baik Tuan, saya segera berangkat ke kota N. Sander pamit undur diri dan keluar dari ruang kerja Vicky. Jika benar Tuan Vicky menyuruh seseorang untuk membawa Nona Nindi malam ini, bukankah aneh jika memerintahkan saya memantau keadaan di sana? Gumam Sander berjalan menuju kamarnya. Kecuali jika Tuan Vicky ingin menguji dan menjebak saya. Sander membuka pintu kamarnya dan berjalan mendekati tempat tidurnya. Ia mengulurkan tangannya untuk meraih sesuatu di kolong ranjang. Setelah mendapatkan pistol yang ia sembunyikan, ia menyelipkannya di balik pakaiannya, kemudian melangkah menuju parkiran. Sander melajukan kendaraannya dengan tujuan rumah sakit tempat Nindi dirawat. Beatrice, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Baik, aku mengerti Tuan, sahut Beatrice kemudian bergegas menyusul Sander. Rupanya Vicky telah mencurigai Sander berkhianat. Jadi ia memerintahkan Beatrice, seorang pembunuh berdarah dingin, untuk membuntuti Sander. Dan jika terbukti Sander telah mengkhianatinya, maka Beatrice akan membunuh Sander pada saat itu juga sesuai perintah Vicky. Beberapa saat setelah berada di jalan, Sander sadar telah diikuti oleh sebuah kendaraan roda 2 yang sama sekali tidak ia ketahui siapa pengendaranya. Sander mempercepat laju kendaraannya, berharap siapapun yang mengikutinya di belakang tidak dapat menjangkaunya. Namun, harapan tinggal harapan. Ternyata yang membuntutinya adalah seorang pengendara handal yang lihai menyalip setiap kendaraan yang dilaluinya. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Bahkan, terkadang motor mereka hampir saja menabrak pengendara lain di jalan itu. Sander yang ingin segera menyudahi aksi berbahaya ini, mengambil jalan lain yang diyakininya sepi oleh kendaraan. Tembakan pertama dari Beatrice membuat Sander terkejut. Beruntung tidak mengenai bagian tubuhnya manapun. Sial, umpatnya kemudian meraih pistol yang ia selipkan di balik pakaiannya. Tembakan kedua untuk Sander. Lagi, Sander masih beruntung. Sander pun mencoba mengarahkan senjatanya ke belakang. Tembakan Sander meleset. Lagi-lagi semburan timah panas itu entah mengenai apa. Beatrice kembali mencoba mengulurkan tangannya yang memegang senjata. Tembakan kali ini mengenai lengan kanan Sander, membuat laju kendaraannya menurun. Meski demikian, Sander tetap berkendara dengan baik. Aku harus menyelesaikan ini, gumam Sander. Seketika ia mengubah posisi tubuhnya menghadap musuh. Dengan posisi seperti ini, ia mampu membidik dengan leluasa. Tidak banyak orang yang mahir berkendara dengan posisi seperti ini, apalagi dengan menodongkan senjata, membidik musuh. Tapi, Sander adalah seorang yang terlatih sejak usia 6 tahun, sehingga ini mudah baginya. Timah panas dari senjata milik Sander tepat mengenai ban motor Beatrice.
membuat motor yang dikendarai Beatrice oleng dan jatuh. Di saat yang sama, Sander juga menghentikan laju kendaraannya. Sengaja Sander tidak membidik rivalnya itu, agar ia dapat mengetahui siapa dalang di balik rencana pembunuhan dirinya. Sander turun dari motor sport miliknya dan melangkah mendekati Beatrice. Beatrice yang telah berdiri tegap juga melangkah dengan sedikit cepat ke arah Sander dan siap untuk melayangkan pukulan. Pukulan tinju dari Beatrice dapat dihalau dengan baik oleh Sander. Jika tadi diwarnai dengan aksi kejar-kejaran yang berujung penembakan, kali ini mempertontonkan adu kekuatan di antara mereka. Pukulan dan tendangan dari Beatrice mampu Sander tepis. Berbeda dengan Beatrice yang kadang menerima bungkam mentah dari Sander tepat di bagian perutnya. Akhirnya, Sander berhasil mengunci pergerakan dari Beatrice. "Katakan, siapa yang menyuruhmu?" tanya Sander yang telah memojokkan Beatrice ke tanah dengan punggung Beatrice menghadap Sander. "Cepat katakan, siapa yang menyuruhmu membunuhku?" tanya Sander lagi. Karena belum mendapat jawaban, Sander membalik tubuh Beatrice dan membuka helm penutup kepalanya. Alangkah terkejutnya Sander mengetahui siapa yang ada di balik helm tertutup tadi. "Beatrice, kau?" Sander melepaskan cengkramannya. Ia mendudukkan tubuh Beatrice di hadapannya. Ia tidak percaya orang yang akan mempertemukannya dengan maut adalah wanita yang dicintainya. "Kenapa? Kenapa, Tris?" tanya Sander yang memegang kedua pundak Beatrice dengan sedikit mengguncangnya. Beatrice hanya diam, seraya menatap Sander dengan tatapan sinis. Maniknya memerah, menahan amarah. "Tris, ada apa? Kenapa bisa seperti ini?" cecar Sander yang bingung dengan kebisuan Beatrice. "Kau tahu, aku sudah mencarimu lebih dari setahun. Aku sampai frustrasi dibuatnya." Sander berdiri dan mengusap kasar rambutnya. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling, kemudian kembali menatap Beatrice. Namun, Beatrice masih setia dalam heningnya. "Apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Apakah aku tidak berarti lagi untukmu? Apakah janji yang kita ucapkan kamu anggap bualan belaka? Jawab, Tris, jawab." "Cukup, cukup, San. Apa kau sungguh mengatakan cinta di depanku? Selama 6 bulan aku hidup tersiksa karena mencintaimu. Susah payah aku menata hidupku kembali, sampai akhirnya aku sanggup memulai hidupku yang baru. Tidak mudah buatku melupakan segala kenangan kita." "Kenapa harus dilupakan, Tris? Apa menurutmu semua itu tiada arti?" Begik Sander mulai emosi. "Lalu bagaimana dengan Sena? Bukankah kalian telah memulai hidup baru berdua? Jadi untuk apa lagi aku mempertahankan segala kenangan kita?" Emosi pun menguasai Beatrice. Sander yang mendengar penuturan Beatrice terperangah. Ia sungguh tak menduga kepergian Beatrice dari hidupnya hanya karena sebuah kesalahpahaman. Sander menghela nafas kasar. "Kamu sudah salah paham, Tris," ucap Sander lembut. Seketika amarah yang menyelimuti Beatrice menguap. Ia mengernyit seraya menatap intens Sander. "Apa maksudmu?" Sander mendekati wanita yang telah bersamanya selama 4 tahun itu, sampai akhirnya terpisah selama lebih dari setahun. "Zena adik kandungku. Selama ini ia tinggal bersama Paman Jos. Paman Jos jugalah yang merawat dan membesarkan Sena. Hingga hampir semua orang mengira Sena adalah putri dari Paman Jos." Tak terasa, bulir bening jatuh membasahi kedua pipi Beatrice. Terlambat,
Beatrice menunduk dan mencengkram tanah di kedua tangannya. Sudah terlambat, San. Xander mengerutkan keningnya, bingung. Ada apa? Ayo katakan. Ada apa sebenarnya? Desak Xander. 6 bulan setelah aku larut dalam keputusasaan, aku ikut dalam sebuah organisasi hitam. Mereka melatihku. Dan dalam organisasi itu aku disumpah dan mengucap sumpah. Bagi prajurit yang gagal dalam sebuah misi, tiada tempat yang aman baginya selain tanah pemakaman. Dan hari ini aku gagal dalam misiku. Beatrice meraih pistolnya dan menodongkan tepat di pelipis kanannya. Tidak, jangan Tris, aku mohon jangan lakukan itu. Aku tidak mau kehilanganmu lagi. Aku mencintaimu. Aku akan melindungimu. Cukup kau berdiri di sampingku, maka semua akan baik-baik saja. Xander berusaha kuat membujuk wanita pujaan hatinya itu agar tidak melakukan tindakan bodoh. Ia tahu betul apa maksud dari ucapan Beatrice itu. Terus dukung channel ini biar lebih berkembang dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih.